Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, Android 18 berhasil mengalahkan para bocil dan membongkar identitas mereka. 18 juga membuat perjanjian dengan Satan untuk membayarnya 20 juta jeni jika dirinya ingin menang. Satan yang menyadari dia akan dibenci penggemarnya akhirnya setuju untuk melakukan apa yang disarankan 18. Mereka melakukan gaya akting yang mengesankan untuk mengelabui semua penonton jika Satan adalah yang terkuat. Kemudian, Gohan yang telah menunjukkan bentuk Super Saiyan-nya membuat Dabura begitu sangat terkejut. Dengan kecepatan kilat, Gohan muncul di depan Dabura untuk langsung melancarkan pukulan keras. Gohan kembali mendekatinya dan memberikan serangan telak yang membuat Dabura terjun menghantam tanah. Kemudian, Gohan mengakhirinya dengan terus menembakkan laser cendol bertubi-tubi yang membuat Babidi begitu mengkhawatirkan Dabura. Tanpa disangka, ternyata Dabura masih bisa bertahan dan balik menghajarnya. Gohan yang kesal kembali ngeden untuk menaikkan aura Ki-nya yang membuat muka Dabura lagi-lagi kaget. Ayo bro, kali ini Eke bakal serius nih. Eke pecahin pala kau itu. Goku dan Vegeta yang melihat itu masih tetap santai menyaksikan peningkatan kekuatan Gohan. Dabura yang gak mau kalah sontak ngeden sekuat tenaga seperti mau boker yang memunculkan energi listrik di sekitar tubuhnya. Mereka berdua langsung maju untuk jual beli serangan sengit. Buaks! Gohan berhasil menghajar Dabura hingga dia mental. Dabura yang kesal menyemburkan napas bau mulut yang membuat Gohan mulai kewalahan. Bahkan Gohan tak bisa menyerang balik karena tubuh Dabura tiba-tiba tembus pandang dan muncul di tempat lain untuk menembakkan laser yang membuat Gohan terbang melayang jauh. Dia masuk ke dalam air tapi masih bisa bertahan. Kemudian Gohan membuat dua bola cendol yang lalu diarahkan untuk menipu penglihatan Dabura. Dabura yang meremehkan itu bisa menangkis semua laser itu dan balik menembakkan laser untuk membuat Gohan yang sedang bersembunyi sontak kesakitan. Goku dan Vegeta begitu sangat gregetan ingin ikut menghajar bokong Dabura. Gohan yang kini masih selamat segera membuka baju Great Saiyaman-nya dan menegaskan jika tadi dia cuma lengah saja. Kemudian mereka lanjut lagi jual beli serangan tak terlihat yang membuat keduanya sangat seimbang. Goku yang memantau dari tadi mengatakan jika gerakan yang Gohan lakukan itu terlalu biasa dan mudah ditebak oleh Dabura. Pangeran Congak mengatakan jika Gohan sudah lupa caranya bertarung setelah tidak lagi berlatih begitu lama. Sementara Dabura kini sedang memancing Gohan untuk mengikutinya. Gohan yang semangat tentunya tak akan takut. Tiba-tiba Dabura menembakkan jurus ludahnya yang beruntung hanya mengenai sarung tangan Gohan saja. Gohan segera membuang sarung tangan itu sebelum efeknya akan membuat tubuhnya membeku. Wah, untung Eke masih selamat. Dabura yang melihat kegagalan rencananya tentunya sangat emosi. Sementara kita cek kondisi Satan yang kini telah kembali menjadi juara bertahan di Tenkaichi Budokai tahun ini. Semua orang menyambutnya dengan penuh bahagia. Mereka merasa sang pahlawan terkuat di bumi ini memang pantas mendapatkan penghargaan itu. Sementara 18 juga rela kehilangan kemenangannya asalkan dia mendapatkan uang 2 kali lipat dari hadiah Satan. Maron anaknya datang dengan begitu senang. Bulma dan Cici yang menghampirinya begitu mengkhawatirkan 18 dan bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada pertarungannya. Namun 18 tak ingin semua orang tahu dan dia pergi begitu saja tanpa memperdulikan mereka. Kita cek kondisi para bocil yang masih mencari lokasi keberadaan Majin Buu. Mereka yang bersemangat ini sangat ingin bertarung dengannya. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahui seperti apa bentuk Majin Buu itu. Trunks yang so tahu berkata, "Hehe, Majin Buu itu punya kekuatan yang luar biasa loh." "Oh gitu ya, kalau begitu ayo kita gas lagi." Mereka pun melanjutkan pencarian Majin Buu yang pastinya kedua bocah ini masih belum tahu apa sebenarnya yang terjadi. Di sisi lain, Gohan dan Dabura masih terus saja melakukan pertarungan yang belum menemui titik terang ini. Hal itu karena kekuatan Gohan sudah menurun drastis. Kata Vegeta, kekuatan hebat Gohan SSJ2 hanya ada ketika dia masih kecil. Tapi sekarang semua itu hanya seperti mimpi dan tak akan mungkin terjadi lagi. Kemudian, Gohan berhasil menghajar Dabura yang sempat lengah melihat ke arah lain. Dabura yang kesal membuat sebuah pedang dan meluncur lagi melancarkan serangan. Namun ternyata serangan itu hanya mengenai sebagian kecil rambut Gohan. Gohan pun langsung meremehkannya. Hehe. Babidi yang melihat kelakuan bodoh Dabura membuatnya semakin jengkel. Dia yang gak sabaran ini tak ingin menunggu waktu lagi demi kebangkitan Majin Buu. Dabura pun langsung melancarkan serangan pedangnya bertubi-tubi yang membuat Gohan hanya menghindar saja. Kemudian Gohan berhasil menendangnya, tapi gerakan Dabura semakin gencar saja melancarkan pedangnya membabi buta. Melihat itu Vegeta sendiri semakin gregetan. Mengetahui Gohan begitu lemah, sebagai Pangeran Congak tentunya dia sangat kesal. Kemudian Gohan menaikkan aura Ki-nya lagi untuk menahan serangan Dabura menggunakan kedua tangannya. Mereka berdua mengeraskan semua urat-urat leher untuk saling mendorong ke sisi arah berlawanan. Setelah saling berusaha keras sekuat tenaga, Gohan berhasil mematahkan pedang Dabura yang membuat Dabura begitu sangat terkejut.
Dia tak menyangka pedang iblisnya ini bisa dihancurkan dengan mudah. Vegeta sudah tak sabar ingin bertarung melawan Goku untuk menentukan siapa yang paling kuat di antara mereka. Namun hal itu ternyata didengar oleh Dabura yang membuatnya tiba-tiba punya rencana licik. Dia pun segera menghubungi Babidi menggunakan telepati call untuk mengembalikan mereka ke pesawat luar angkasa. Hanya dengan satu gerakan celing mereka pun kembali ke markas musuh dan Dabura segera pergi meninggalkan mereka. Dia tak perlu repot-repot lagi melawan mereka karena dirinya sudah punya satu orang yang cocok untuk menjadi lawan mereka. Kaioshin yang mendengar itu bertanya-tanya dan masih belum mengerti. Kemudian Dabura menemui Babidi untuk menjelaskan rencana yang dimaksud jika dia menemukan salah satu dari mereka mempunyai hati yang jahat. Tidak lain orang yang dimaksud itu adalah Vegeta. Babidi begitu sangat bahagia karena dengan energi yang dimiliki Vegeta bisa dipastikan Majin Buu akan bangkit dengan kekuatan penuh. Sementara Vegeta sendiri sedang meributkan kelemahan Gohan. Gohan yang terlahir dari rasa Saiyan ini sudah mempermalukan bangsa mereka karena tak bisa menang melawan Dabura. Vegeta mengeluarkan semua unek-unek dan kekesalannya pada Gohan untuk menegaskan jika mereka yang lemah akan kalah dengan orang-orang yang kuat. Sebagai contoh adalah Piccolo dan Krillin yang kini menjadi batu. Karena kekuatan mereka berdua sangatlah payah, mereka pantas mendapatkan hal itu. Gohan yang menyadari itu telah memasrahkan semuanya dan mengakui jika dirinya memanglah lemah. Goku yang mencoba menghentikan perdebatan mereka sontak ditantang Vegeta untuk melanjutkan duel sesudah menyelesaikan persoalan di sini. Tanpa ragu, dia mengeluarkan baso kuning untuk menghancurkan pesawat ini. Tak peduli Majin Buu akan bangkit cepat ataupun tidak, yang dia inginkan hanyalah melawan Goku seorang. Vegeta bahkan tak segan-segan membunuh Kaioshin jika dia masih terus saja menghentikan langkahnya. Bagi Vegeta, meskipun Majin Buu akan membunuh semua manusia dan menghancurkan bumi, itu bukanlah urusannya. Satu-satunya hal yang dia harus lakukan sekarang adalah menghancurkan tempat ini. Goku segera menghampirinya untuk menghentikan tingkah bodoh Vegeta. Saat ini bukanlah untuk saling meributkan siapa yang salah. Goku masih memikirkan perkataan Dabura berfirasat jika itu mungkin memiliki arti. Tiba-tiba Kaioshin mulai mencari tahu mengenai itu dan betapa sangat terkejutnya dia kalau petarung yang dimaksud Dabura mungkin adalah Vegeta. Babidi yang memang merencanakan itu segera mengeluarkan energi sihirnya untuk membuat Vegeta menjadi bawahan dan menuruti apa maunya. Keluar pancaran cahaya menyilaukan yang membuat Babidi terkejut karena energi kejahatan Vegeta memang begitu besar. Vegeta sendiri merasakan pusing tak tertahankan dan sulit mengendalikan tubuhnya. Kaioshin menyuruh Vegeta untuk membuang kejahatan di hatinya karena itu hanya akan membuat dia jadi bawahan mereka. Vegeta mencoba mengosongkan pikiran tapi tetap saja tak berhasil. Energi sihir Babidi masih sangat begitu besar. Vegeta yang sudah tak terkendali ngeden sekuat tenaga yang mengeluarkan efek listrik cetar-cetir sampai Goku dan Gohan begitu terkejut. Gohan yang ingin mendekatinya sontak terpental jauh meski hanya tersentuh energi listriknya saja. Goku pun tak bisa mendekatinya. Energi luar biasa Vegeta sampai menghancurkan tanah di sekitar tempat itu. Kemudian Babidi menyudahi semua ini yang membuat Vegeta terjatuh tak berdaya. Namun ini adalah awal dari semuanya. Babidi berhasil menguasai hati dan pikiran Vegeta yang memunculkan tanda M di dahinya yang artinya adalah Majin Vegeta. Di sisi lain, Satan yang sudah menjadi juara ini menunjukkan beberapa gerakan hebat betapa dia merasa sangat kuat. Semua orang yang sudah terperdaya tentunya akan mempercayai semua yang dia lakukan. Namun, Satan begitu sangat malu ketika melihat Android 18 yang berdiri menatapnya dengan penuh tanda tanya. Bukan suka orangnya, tapi sama uangnya ya. Sementara Babidi yang begitu senang melihat prajurit terkuatnya telah tercipta langsung mengirim mereka ke arena turnamen untuk saling bertarung dan mendapatkan energi mereka. Semua penonton sampai Satan sendiri begitu terkejut melihat mereka datang tiba-tiba. Wasit yang ingin menyapa Goku membuat Vegeta mengeluarkan aura ki yang membuat dia dan Satan sampai mental. Sang juara gadungan seperti ini lemah banget ya. Babidi memerintahkan Vegeta untuk mengambil energi semua penonton dan membunuh mereka jika dia mau. Namun Vegeta menolak mentah-mentah perintah tersebut karena tujuan dia yang sebenarnya hanyalah ingin bertarung melawan Goku tanpa peduli siapapun. Babidi yang mendengar itu begitu terkejut karena Vegeta ternyata tidak benar-benar di bawah kendalinya. Untuk pertama kalinya ada orang yang bisa lepas dari pengaruh energi sihir ini. Dengan tatapan sinis, Vegeta menunjuk Goku untuk bertarung dengannya di sini dan menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Vegeta menembakkan laser ke arah Goku yang membuat Goku terus bertahan sekuat tenaga. Tapi Goku yang mulai kewalahan mencoba menghindari laser itu, namun energi itu malah mengarah pada penonton yang membinasakan mereka semua. Goku begitu kaget kenapa dia bisa lengah. Mereka semua sangat terkejut, tidak terkecuali Bulma yang tidak percaya suaminya ternyata menjadi jahat lagi. Semua orang lari berhamburan meninggalkan arena.
Keadaan turnamen yang awalnya damai kini menjadi kacau balau. Meskipun tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Babidi, namun inilah sifat jahat Vegeta yang sebenarnya. Dia membunuh orang-orang atas keinginannya sendiri. Tapi hal itu juga sangat disukai Babidi. Tak peduli itu perintah ataupun bukan, yang penting Vegeta sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Satan yang berdiri di belakang Vegeta masih terus melongo saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi semua penonton kembali menaruh harapan kepadanya untuk mengalahkan orang yang sudah membunuh banyak manusia ini. Satan pun menyadari jika dia kini adalah sang juara sekaligus penyelamat bumi. Dia yang gak mau mempermalukan gelarnya ini mencoba mengejek Vegeta dan mencoba melawan. Vegeta yang congak ini sama sekali tidak memperdulikannya. Dia masih berfokus pada Goku dan menunggu apa yang akan Goku lakukan setelah dirinya membunuh banyak manusia. Vegeta mengancam Goku untuk bertarung dengannya atau dia akan membunuh manusia lebih banyak lagi. Goku yang menyadari Vegeta sebenarnya tidak dikendalikan ini sangat marah atas apa yang dia lakukan. Namun Vegeta kembali mengarahkan tangannya pada penonton untuk menembakkan Powerball dan membunuh mereka. Beruntungnya istri para G-Factor masih bisa selamat dan tidak terkena dampaknya. Semua orang kembali berhamburan meninggalkan tempat ini. Kenapa nggak dari tadi aja coba? Vegeta mengeluarkan tatapan khas seorang pangeran congak yang begitu kejam dan tak pandang bulu. Goku semakin kesal saja melihat kelakuannya. Gohan yang ingin menghentikan mereka sontak dihempaskan Vegeta hanya menggunakan tenaga dalam. Goku yang tak kuasa menahan diri ini langsung berubah menjadi Super Saiyan untuk siap bertarung. Kaioshin mencoba menghentikan mereka karena pertarungan ini akan membuat Babidi senang dan menyerap energi mereka demi membangkitkan Majin Buu. Dan ternyata Vegeta sengaja ingin dikendalikan Babidi karena jika tidak dia lakukan, Goku mungkin tak akan mau bertarung dengannya. Goku yang hanya punya kesempatan satu hari di bumi ini membuat Vegeta terpaksa harus menggunakan cara yang kejam ini. Vegeta nggak terima jika kekuatan Goku terus-menerus berada di atasnya. Dia yang penuh harga diri ini akan membalas dan membuat Goku bertekuk lutut memohon ampun. Goku yang sudah sangat kesal akhirnya setuju untuk melawannya dan meminta Babidi untuk memindahkan mereka ke tempat yang jauh dari manusia. Tiba-tiba Kaioshin berdiri di hadapan mereka dan menantang Goku untuk mengalahkannya dulu jika mereka ingin bertarung. Kaioshin berharap Goku mungkin tidak akan melakukan itu jika dia yang meminta. Namun betapa sangat tidak terduga, Goku mengarahkan tangannya pada Kaioshin untuk menembakkan bola laser dan berniat membunuhnya. Goku sudah tak peduli siapapun yang menghadang, dia akan membunuhnya meskipun orang itu adalah dewa sekalipun. Kaioshin yang masih sayang nyawa ini pun kembali menurunkan tangannya dan membebaskan mereka untuk saling bertarung. Dia benar-benar sudah tak bisa menghentikan kebangkitan Majin Buu lagi. Di sisi lain, melihat Kaioshin putus asa begitu membuat Babidi dan Dabura sangat bahagia. Dia tak menyangka pertarungan dua Saiyan ini benar-benar akan terjadi. Tanpa ragu, Babidi segera memindahkan mereka ke tempat yang diinginkan Goku menggunakan energi sihirnya. Mereka dipindahkan ke tempat yang jauh dari lokasi turnamen yang tak ada tanda-tanda kehidupan. Kaioshin yang sudah memasrahkan semuanya ini mempersilahkan mereka untuk bertarung sepuasnya. Sementara dirinya dan Gohan akan pergi mengalahkan Babidi dan Dabura. Jika beruntung mereka mungkin masih bisa menghentikan kebangkitan Majin Buu lagi. Babidi yang menyadari itu tidak akan membiarkan mereka dan kembali menggunakan sihirnya untuk menyuruh Vegeta membunuh mereka. Vegeta kembali merasakan pusing 7 keliling yang membuatnya seolah tidak berdaya. Tapi pangeran congak yang tak bisa diperintah oleh siapapun ini menolak untuk menuruti apa maunya. Semua bukit di sekitarnya runtuh yang membuat Babidi saja sampai tak percaya ada manusia yang menjengkelkan seperti ini. Tapi karena mereka hanya membutuhkan energinya saja, jadi tak dikendalikan pun itu tak masalah, bukan? Oleh karena itu, Babidi akan membuka pintunya agar Kaioshin bisa masuk dan Dabura akan menunggunya untuk membunuh dewa itu di hadapan Babidi. Sementara itu, sebelum pertarungan Goku dan Vegeta dimulai, Goku memberikan sisa kacang senju kepada Gohan agar kekuatannya kembali. Goku pun meminta Gohan untuk marah seperti yang dia lakukan dulu kepada Cell. Jika Gohan marah, maka kekuatan mengerikannya akan bangkit dan dia bisa mengalahkan siapapun juga. Ya, mengalahkan siapapun termasuk dirinya. Goku sangat yakin jika itu pasti terjadi. Gohan meminta maaf kepada ayahnya karena waktu satu hari Goku di bumi dipakai untuk hal seperti ini. Dia berjanji untuk menyelesaikan semuanya ini dengan tangannya sendiri. Sementara Vegeta yang sudah menunggu lama begitu bersemangat untuk menunjukkan kekuatan tempurnya pada Goku. Goku yang tak ingin membuang waktu akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Dia ngeden untuk menunjukkan perubahan Super Saiyan 2 yang tanpa diduga Vegeta juga bisa melakukannya. Melihat perubahan Vegeta membuat Goku kembali menarik kata-katanya bahwa pertarungan ini mungkin tak akan berjalan secepat yang dia mau. Ayo gas lah bro, kita tunjukkan siapa yang terkuat. Pertarungan yang sebenarnya antara Goku Super Saiyan 2 dan Vegeta Super Saiyan 2 pun akan segera dimulai. Kekuatan Super Saiyan 2 siapakah yang terkuat di antara mereka? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.